sel. Sel adalah unit hidup terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 kategori besar. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang terdiri dari inti sel dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Sel prokariotik memiliki materi genetik, namun tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, pusat kontrol sel. Inti sel atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang dilakukan sel dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti sel atau nukleus juga mengandung nukleolus, yang merupakan tempat di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya dan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, akan menerima hasil sintesis protein dari ribosom. Protein bergerak melalui badan Golgi dan mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambah bahan lain pada protein seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sel tumbuhan ini, vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah di dalam sel. Mitokondria adalah organel yang merupakan penghasil tenaga. Untuk kedua sel hewan, sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik, berarti tumbuhan menangkap sinar matahari untuk menghasilkan energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil.
Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel. Dinding sel memberi bentuk dan melindungi sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada struktur unik yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Berikut ini hanya beberapa. Pada manusia misalnya, sel pernafasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan partikel tersebut ketika kamu batuk. Bagian unik yang lain pada beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Flagela ini seperti ekor kecil yang membantu langkah sel atau mendorong sel. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Perlu diingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan maupun sel hewan yang memiliki nukleus atau inti sel dan membran inti. Sedangkan sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa inti dan membran inti. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan sel tumbuhan serta sel hewan, keduanya memiliki mitokondria.